Beberapa waktu lalu pesepak bola Anwar El Ghazi berpindah kewarganegaraan dari Belanda ke Maroko. Alasan mantan winger Aston Villa itu tentu saja supaya bisa berlaga di Piala Dunia 2022. Pemain yang kini memperkuat PSV Eindhoven sebenarnya pernah 2 kali memperkuat Belanda pada tahun 2015. Namun kesempatan mengenakan seragam The Orange tidak kunjung datang lagi pada pemain berusia 27 tahun itu. Karena ingin merasakan atmosfer permainan Piala Dunia Qatar 2022, El Ghazi akhirnya memutuskan pindah ke warganegaraan Maroko yang merupakan negara asal keluarganya. Keputusan pindah warga negara ini hanya berselang 2 pekan sebelum Maroko mengirimkan daftar pemain sementara ke FIFA. Selain El Ghazi, sebenarnya banyak pemain yang memutuskan berpindah ke warganegaraan demi bisa berlaga di Piala Dunia yang dihelat dari 20 November hingga 18 Desember 2022 tersebut. Tariq Lamptey merupakan bek kanan masa depan milik Brighton. Namanya pun meroket pasca dipromosikan dari akademi ke tim utama Chelsea. Usai melakoni debut bersama The Blues kala menghadapi Arsenal, pemain berusia 22 tahun ini kemudian memilih hijrah ke Brighton. Tak cuma hijrah klub, Lamptey memiliki darah Afrika itu juga mengambil keputusan besar dalam karirnya dengan menanggalkan paspor Inggris dan mendapat naturalisasi kewarganegaraan Ghana agar karirnya bisa lebih berkembang. Salah satu alasannya pindah adalah terkait dengan momen Piala Dunia Qatar. Selain alasan tersebut, Lamptey menyadari kerasnya persaingan di sektor bek kanan timnas Inggris yang punya banyak pemain senior yang lebih unggul darinya. Chelsea yang lahir dan besar di Inggris itu tak kunjung mendapatkan peluang membela timnas negeri Raja Charles tersebut. Ia pun memutuskan membela negara sang ibu yaitu Polandia. Bek sayap yang memperkuat Aston Villa sudah mengajukan kewarganegaraan Polandia sejak tahun 2021. Kes pun dipanggil timnas untuk memainkan pertandingan di kualifikasi Piala Dunia Qatar 2022 melawan Andorra. Melihat peta persaingan perebutan posisi bek sayap yang tak sebegitu ketat saat di timnas Polandia, kemungkinan pemain berusia 25 tahun itu akan dibawa Czesław Michniewicz, pelatih timnas Polandia, pada Piala Dunia 2022 nanti. Otávio da Silva adalah pesepak bola kelahiran Brazil. Namun pada tahun 2014, dia bermigrasi ke Liga Portugal dan mendapatkan status kewarganegaraan di negeri Cristiano Ronaldo itu telah menetap hampir 1 dekade. Pasca menjadi warga Portugal, Otávio kemudian dipanggil ke timnas berkat performa apiknya bersama FC Porto. Gelandang berusia 27 tahun itu ikut ambil bagian bersama timnas Portugal saat mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Selain Tariq Lamptey, ada juga striker Athletic Bilbao, Inaki Williams, yang pada awal 2022 memilih pindah ke warganegaraan Ghana setelah sebelumnya berpaspor Spanyol. Lamptey dan Williams adalah salah 2 dari sejumlah pemain yang berjanji setia kepada Ghana setelah negara Afrika itu lolos ke Qatar. Williams lolos ke Ghana karena ayahnya merupakan orang sana. Meski pernah memperkuat timnas Spanyol dari berbagai tingkat junior hingga timnas senior, Williams tetap memilih Ghana demi Piala Dunia. Declan Rice secara unik berstatus sebagai pemain yang bisa memperkuat 2 negara karena memiliki garis keturunan Inggris dan Republik Irlandia. Meskipun lahir di London, Inggris dan dibesarkan di sana, Declan Rice justru bermain untuk timnas Irlandia U16 pada saat masih muda. Namun ketika memasuki jenjang senior, dia memutuskan bergabung dengan Inggris dan memperkuat The Three Lions. Dia pun berharap dapat memperkuat Inggris di Piala Dunia. Sebagai pemain berdarah Inggris-Nigeria yang tercatat lahir di Jerman, Jamal Musiala juga menjadi salah satu nama pemain yang pindah ke warganegaraan. Padahal Jamal yang sempat menimba ilmu di Inggris bersama Akademi Chelsea dan Southampton pernah bermain untuk timnas Inggris U21. Namun setelah pindah ke Bayern Munich pada 2019,
Jamal Musiala akhirnya memutuskan pindah status sebagai warga negara Jerman dan berpeluang terbang ke Qatar. Diego Costa merupakan pesepak bola kontroversial yang sempat warawiri di sepak bola Eropa. Berstatus lahir di Brazil, Costa justru memilih kewarganegaraan Spanyol pada 2013. Padahal sebelumnya Costa sudah pernah bermain bersama timnas Brazil meski hanya sebatas laga uji coba, tepatnya pada duel kontra Italia dan Rusia. Namun dia memilih angkat kaki dari Brazil dan mengambil kewarganegaraan Spanyol setelah 6 tahun berkarir di negeri Matador. Apakah Costa kelak akan dipanggil memperkuat timnas Spanyol di Qatar? Bek andalan Manchester City, Aymeric Laporte juga menjadi salah satu bintang yang berpindah kewarganegaraan karena tak dapat kesempatan tampil di ajang internasional. Sejatinya Laporte lahir dan besar di Prancis, bahkan ia pernah membela tim kelompok umur Les Bleus untuk U17 hingga U21. Namun setelahnya ia jarang dipanggil ke timnas Prancis senior. Hal itulah yang membuatnya mengambil keputusan berganti kewarganegaraan ke Spanyol karena ia merupakan keturunan Basque. Langkahnya itu pun membuahkan hasil, di mana Laporte kerap dipanggil ke timnas Spanyol, termasuk pada Euro 2020 lalu. Bahkan Laporte kini berkesempatan tampil di Piala Dunia 2022, setelah sebelum dirinya belum pernah tampil sekalipun di ajang ini. Rogelio Funes Mori merupakan pemain yang lahir di Argentina, tapi takdir membawanya ke sepak bola Meksiko dan selama beberapa musim bermain bersama klub domestik Monterrey. Saudara kandung dari ex-back Everton, Ramiro Funes Mori itu telah mengajukan menggantikan kewarganegaraan pada tahun 2021. Panggilan perdananya memperkuat timnas Meksiko terjadi pada uji coba melawan Nigeria dan berhasil mencetak 1 gol. Dengan performa permainannya yang konsisten, Mori akan menjadi andalan Meksiko di Piala Dunia 2022. Nama terakhir yang bisa disebutkan di daftar ini adalah Jack Grealish. Ia lahir dan besar di Birmingham, tetapi lewat kakek neneknya, dia bermain untuk Irlandia melalui level U21 dan kemudian menolak panggilan timnas senior karena dia ingin mewakili Inggris. Setelah menjadi warga Inggris, ia membantu Inggris U21 memenangkan turnamen Thailand 2016 hingga dipanggil memperkuat timnas senior pada 2020. Selama berada dalam skuad timnas, ia memberikan permainan yang mengesankan. Grealish juga punya peluang besar untuk terbang ke Qatar dan memperkuat The Three Lions. Menurut kalian, apakah Indonesia juga mesti gencar menaturalisasi pemain keturunan demi memperkuat timnas Garuda agar bisa lebih baik berlaga dalam berbagai turnamen internasional?